Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak PJ Bupati yang diwakili oleh Kepala Dinas Humas ini DPPKB P3A. Kebetulan dulu saya jadi Kepala Daerah P3A itu 6 tahun. Sebelum beliaunya saya dulu memang sudah bernyanyi. Jadi sia-sialah saya ngajari. Disinggung banget Mas Kris. Yang saya hormati Pak Pembina yang wakilnya, juga yang kita hormati Ibu Nika ini, Ibu Kartini, Ibu Hajah Elna Ahmad Hussein, yang kalau nggak saya lihat kayaknya kemarin menyerahkan pencalonan wakil bupati atau bupati wakil bupati, mengambil kok nggak ketemu saya ya? Karena memang saya nggak kesana. Saya hormati Ketua Pengurus Daerah Aisyah, pimpinan saya Aisyah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas, juga Ketua Presiden Muslimat MU Ibu Ida Wajah Laili, Ibu Asmani, Ibu Syakya, Profesor Doktor luar biasa. Ketua Basnas ini yang Ketua Basnas tercantik se-Kabupaten se-Provinsi Jawa Timur. Yang lainnya laki-laki semua. Para pengurus, para tamu undangan, oleh dari Muhammadiyah, dari NU, semua ada hadirat dan berbahagia. Bersyukur kehadirat Allah SWT pagi ini bisa bersilaturahim di Pulau Panji, silaturahim halal bihalal bersama ormas wanita Islam se-Kabupaten Banyumas. Untuk itu saya mengucapkan taqabbalallahu minna minkum wa antum al-faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Karena ini masih bulan Syawal tanggal 30. Bahkan bagi saya Syawal itu sampai tanggal 37. Karena masih ada undangan silaturahim itu sebenarnya. Tadi masih Syawal. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau bicara di hadapan ibu-ibu yang saya yakin ini adalah muslimah-muslimah yang sholihah. Amin. Boleh amin, semangat banget. Padahal dia nasi beling barang, tapi semangat ya. Bicara di hadapan ibu-ibu yang insya Allah itu muslimah-muslimah sholihah. Kenapa saya katakan begitu? Karena ini umumnya adalah para aktivis organisasi Islam. Apakah yang di Muslimah NU, di Aisyah, di Al-Irsyad, mungkin di ormas yang lain. Saya punya pandangan tersendiri tentang orang yang aktif di organisasi Islam. Menurut saya, orang yang punya aktivitas aktif di organisasi Islam itu orang yang mempunyai kelebihan dalam artian peduli betul, berjuang betul untuk lillahi kalimatillah. Apapun ormasnya itu
ormas Islam itu, tapi kalau terjun di ormas itu berarti dia punya kepedulian lebih untuk meninggikan agama Islam. Ini saya punya persepsi seperti itu. Oleh karena itu, karena pandangan para aktivis ormas Islam, maka saya memandang pandangan orang yang punya kepedulian terhadap perjuangan Islam. Dan itu sebenarnya kewajiban semua muslimah. Karena Islam itu adalah agama dakwah. Bu, kasih nganggur ibu, kasih urip, oh, cinta hebat. Saya sebenarnya mengantuk, betul Pak. Tadi ketika dikirim oleh anak, saya sebenarnya baru melek karena saya tadi baru pulang dari Semarang silaturahim dengan Pak Kapolda. Kapolda mengundang kesembarangan ketua MUI Pemangling silaturahim pulang jam 3 malam dengan didampingi Pak Kasat Humas Kompol Agus ya. Jadi saya tidur udah pagi jam 7 subuh harus masjid, mau tidur habis subuh kan rasanya paling dok ini tengah tujuh jam 7 saya loyo, makanya dengan tolong jangan ngantuk ya, karena saya sudah ngantuk. Saya malah gini, ternyata saya juga nggak tahu kalau saya mau berhadapan dengan wanita-wanita cantik seperti ini, napas saya terus saja terasa sesak. Karena apa? Karena separuh nafasku sudah bercampur dengan nafasmu. Nah, tidak dari surgaku. Tolong jangan ngantuk ya. Ibu-ibu yang saya hormati, silaturahim itu yang pertama yang dicatat, silaturahim itu adalah perintah agama, perintah Islam. Jadi bukan hanya sekedar budaya, apalagi bukan hanya untuk etika, tapi ini perintah agama, perintah Islam. Ayat yang secara tidak langsung menyebutkan bahwa kita supaya menyambung silaturahim, duribat alaihimul dhillatu aynama tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Orang yang ditimpa kehinaan kecuali yang mampu menjalin hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minan nas ini akan terwujud baik kalau di situ ada silaturahim. Belum lagi hadis Nabi yang jelas-jelas mengatakan barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir falyasil rahimah. Ini makanya silaturahim itu adalah perintah agama. Karena itu pula orang yang berangkat silaturahim itu menjalin silaturahim, insya Allah kalau ikhlas itu dapat pahala. Saya nggak tahu nih ibu apakah ikhlas apa tidak. Ikhlas. Yakin. Kadang-kadang ada orang silaturahim itu niatnya macam-macam. Selfie. Pengajian bu, raya wong kayak orang penak. Anak manis sih. Maka tanu ngaji bu, iyalah kepengen baru pembicarane. Rugi deh kayak gitu. Karena ini perintah agama, harus ikhlas lillahi. Bahwa kemudian ada yang tidak ikhlas ya salahnya sendiri. Maka kalau ada yang belum ikhlas, cepat-cepat perbaiki niatnya. Tajdidun niat selalu perlu supaya tidak salah niat. Kemudian yang berikutnya, ternyata silaturahim itu banyak sekali manfaatnya. Banyak persoalan itu bisa diselesaikan karena silaturahim. Kalau tangganya itu rawangan, ternyata kalau salah satu mau menyambung hubungan silaturahim, cair itu, clear itu. Ada tetangga, ada keluarga sedulur, sing ora tahu awet belas, jenengan ngawiti beri dia, sedekah dia, infak dia, cair silaturahim. Jadi nun sewu,
Kata Nabi itu sedekah yang paling bagus itu diberikan kepada orang yang tidak pernah memberi kepada panjenengan. Kalau panjenengan memberi kepada orang yang biasa memberi panjenengan itu mah biasa, hanya satu-satu nilainya. Tapi kalau ada orang wakil banget, pelit banget, panjenengan nanti jika memberikan itu dari satu kosong. Jenengan coba ingat-ingat, saya pernah memberi enggak dengan jenengan? Enggak ya? Nah kalau pengen 1-0 beri saya. Kalau enggak saya beri nanti biar 1-0 ya. Ibu yang saya hormati, oleh karena itu silaturahim ini menjadikan sesuatu yang luar biasa. Orang-orang sukses itu, kalau ingatnya ini, orang-orang sukses itu umumnya adalah orang-orang yang pandai di dalam membangun hubungan silaturahim. Hablum minan nas. Tidak mungkin orang akan bisa terpilih jadi apa kalau nggak pernah silaturahim. Iki demo ya ngerti dengan kepengen jadi kunci utamanya adalah silaturahim. Maka ternyata Rasulullah memberikan konsep yang sepertinya biasa, padahal kalau kita jabarkan, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dampaknya luar biasa. Ibu yang saya hormati, oleh karena itu, silaturahim itu harus dijaga. Jangan sampai silaturahim itu rusak. Hubungan baik kita dengan sama manusia harus dijaga betul, jangan sampai rusak. Ada beberapa ayat yang perlu diperhatikan untuk menjaga silaturahimnya agar tetap bagus. Ini saya bacakan ayat-ayatnya. Juga ada hadis-hadis yang sebenarnya juga bisa disampaikan. Nanti kalau cukup waktunya, karena ini waktunya hanya 1 jam paling lama. Jadi nanti ini selesainya pengajian saya sekitar jam 11. Setuju nggak? Sudah 1 jam. Jadi kalau ngaji itu saya sudah punya konsep, kalau pengajian itu harus disiplin, terutama rampungnya. Kalau mulainya nggak disiplin nggak apa-apa, yang penting rampungnya. Setuju nggak? Jadi sing tercekliwir rampung endingnya. Jadi rampungnya bagus, tepat waktu dan bisa dipahami. Itulah namanya husnul khotimah. Ada beberapa ayat nih, saya bacakan nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'un min nisa'in 'asa ayyakunna khairum minhum wala talmizu anfusakum wala tanabasu bil alqab bisal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ini baru 1 ayat, ini masih ada banyak ayat. Kenapa saya baca? Ngerti nggak masalahnya? Apa? Ya ayyuhalladzina amanu, ada panggilan dari Allah. Wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, panggilan yang beriman berarti panggilan untuk orang-orang khusus. Orang-orang yang sudah mempunyai kualitas di atas manusia. Di atas Panggilan yang rata-rata. tidak hanya sekedar ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Maka kalau orang yang merasa terpanggil dengan panggilan ini, berarti di situ ada keimanan di dalam hati. Itu saya pokoknya dimunting-munting. Nek wong merasa terpanggil dengan panggilan Allah yang di situ ada kalimat amanu.
Contohnya panggilan untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi kalau panggilan merasa terpanggil, berarti di situ ada iman. Kalau merasa biasa-biasa saja, barangkali imannya terlalu rendah atau bahkan tidak ada. Kata Allah, la yasfar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Jangan suatu kaum mengolok-olok menghina kepada kaum yang lain. Mengapa? Masa ayyakunu khairum minhum, bisa jadi yang diolok-olok itu lebih bagus daripada yang olok-olok. Kalau kita ada sholat, kita membaca tasyahud akhir. Kan gini ya? Tripod tadi. Bu, kertas tasyahud ya? Nggih. Nopo? Tahiyat. Iya. Ono sing ora ngerti ngejel. Cara nyontok di tasyahud tahiyat. Wis ngono ra ora karo dewek. Ini tadi. Asyhadu alla ilaha illallah. Walaupun ada yang pertama sudah begini, asyhadu alla ilaha illallah lalu gerak-gerak begini, silakan saja, itu ada dasarnya semuanya. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Ini ternyata mempunyai kandungan filosofis yang luar biasa. Artinya apa? Di samping untuk menunjukkan Allahu Ahad, ini supaya kalau menunjuk orang itu kesana satu aja. Yang ketiga ini, yang keempat ini kan kembali dirinya sendiri. Artinya apa? Kita jangan terlalu sering melihat kejelekan orang lain, tapi lihatlah diri sendiri. Itu kan nggak ada kan sholatnya asyhadu alla ilaha illallah. Kau video sih gini ya. Ini luar biasa. Maka jangan suka mengolok-olok, ngenyek, ngece. Nah, bahasa Bali Masai ngece. Ternyata sing diece lebih bagus. Kalau di dalam dunia perikanan, ibu-ibu kan biasa masak ikan ya. Ikan itu kata Rocky Gerung, olah Rocky Gerung. Ikan itu ternyata katanya supaya dimakan, bukan disebutkan namanya. Kurang ngerti kata Rocky Gerung. Nah, ikan itu ada yang ikan yang senangnya itu mencaci ikan lain, molokol, namanya ikan udang. Tahu udang ya? Udang itu yang masih udang basah itu ya, dimasak sama lombok hijau, oseng-oseng terasane. Bumi itu pinter nih masak nih ya. Tapi nggak tahu, saya belum pernah disuguhi lihat itu. Jadi enak ekor. Tapi iwak kurang itu seneng ala-ala iwak liyane, madani lele. Jarene kotoran nang tenggung sini kotoran. Grame diwadani, nilai diwadani, melon diwadani, wetenge kotor. Ini contoh perut saya bersih, nggak ada kotorannya. Kata iwak kurang, dia tidak sadar kotorannya dewek mungkin. Betul nggak? Jadi kalau kita ngelihat orang lain, sadarlah siapa tahu kita lebih kotor daripada yang lain. Nah, ini ingat-ingat. Kita cermati ayat berikutnya di lafalnya. Wala nisa min nisa'in asa ayyakunna khairum minhu. Begitu pula, ini panjenengan disebut di situ. Jangan sekali-kali wanita-wanita, perempuan-perempuan itu ngece juga ngolok-ngolok sama perempuan-perempuan yang lain, bisa jadi lebih baik yang diolok-olok. Ini ayat ini kalau saya cermati, kata-kata kaum di depan sebenarnya sudah termasuk wanita. Kenapa di situ wanita disebut secara khusus? Ternyata usut punya usut, karena yang namanya orang perempuan anggap ngece ngolok-ngolok itu lebih pintar daripada wong dan lebih hobi. Oke, beli cerita yang ngendikan Al-Quran mesti bener Al-Quran kok. Mesti bener. Pas ketemu karo kancane, tapi ini cerita wanita zaman dulu bukan sekarang loh, zaman dulu.
Kalau tuh sekarang ada itu hanya karena mewarisi zaman. Monggo Pak Kepala Kemenak ini Pak Dr. Kiai Haji Ibnu Asaduddin MPD, calon Kakanwil Kemenak Jawa Tengah. Allahu Akbar. Monggo. Maju ya. Monggo Pak Nur. Ya. Jadi saya teruskan. Nek jenenge wong wadon niku kon ece-ecean jarine lebih pintar. Makanya ada pesan khusus seolah-olah Allah meringatkan itu, tolong perhatian betul ini, garis bawah ini para ibu-ibu, para orang-orang perempuan. Kalau ini ketemu kancane biasanya nek kandhan pertama kowe waras. Tapi katanya ini katanya seorang psikolog, saya nggak tahu, belum pernah meneliti. Orang itu kalau udah bicara 40 kalimat mulai mencet. Coba dicek ini, bener nggak? Pertama waras, sehat nggak? Iya, alhamdulillah sehat, sehat, sehat. Ini keluarga, alhamdulillah senang keluarga iya. Putra jenengan situnya, alhamdulillah udah gini. Bos, barang semacam itu, pasti sudah ngomong, aku alhamdulillah. Anakku 5 tapi sukses, tapi limbang tangga aku kayak ya Allah, keprisi tanggane sing siji kok yang terpi gitu loh. Keprisi tanggane jenengan lho anak 5 ning nolong gantian. Ya wong wae mbok anu ibune ora beres, anake ora beres. Kontinus sapa sih enggak. Wis turu-turu teh. Wis tekon nyek-nyekan lebih pamane umur kancane sing disengiti itu lebih sukses daripada dirinya. Nang anu wong sing disengiti banget kok gelange anyar. Cincine anyar gede. Kowe lagu komentar. Anu wong kok kabeh orang kaya baru. Kae nganggo gelang, belum aku ora bisa indean kok kae. Jadi lenceng kayak gitu. Padahal ya biasa. Musang-musang itu kadang-kadang merubah. Orang itu kalau ada dua perilaku manusia yang sering mengubah watak dasarnya atau perilakunya. Pertama apa? Terlalu cinta. Yang kedua terlalu benci. Coba camkan. Kata Nabi itu orang yang cinta itu biasanya membutakan dan mentulikan. Budik kuliah. Karena saya sekolahnya itu di luar negeri sehingga saya lupa-lupa. Maksudnya sekolah swasta itu. Jadi orang itu kalau cinta itu biasanya juga membuat orang itu jadi tuli, jadi buta. Tuli tidak bisa melihat kelemahannya. Ya, buta ya. Buta nggak bisa melihat kelemahan orang yang dicintai. Begitu pula tidak bisa mendengarkan kelemahannya orang yang dicintai. Jenengan panaken. Ana wong sing disenengi banget kok ana wong cerita. Ya Allah, aku gumun karo si fulan. Ibu saya ireng gering ya Allah. Bagaimana komentar orang yang sedang jatuh cinta sama dia? Oh, ireng soten, manis. Yang namanya manggis ya manis, tapi rasanya kan manis dan isinya putih. Kayak wong kayak membela diri. Selalu dia tidak mau mendengar kejelekannya dia, tidak mau melihat